Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Irwan Setiawan, guru mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Baso. Dalam kegiatan belajar sejarah Indonesia di tahun ajaran baru 2021-2022 ini, kita dihadapkan pada kondisi di mana masih dalam pandemi COVID-19, sehingga proses belajar mengajar harus kita siapkan dalam berbagai kondisi. Sehingga untuk kegiatan pertemuan pertama ini, khusus siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Baso, bersama saya Bapak Irwan Setiawan akan memberi materi awal melalui channel YouTube ini. Jangan lupa untuk disimak sampai akhir, dan akan ada tugas-tugas yang akan dibagikan di sini sehingga harus disimak. Baiklah, untuk informasi awal kegiatan belajar kita di mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 itu adalah mata pelajaran nasional yang terdapat di SMK untuk semua jurusan, sehingga jurusan OTKP, TBSM, TKJ maupun AKL dan PKM itu mengikuti mata pelajaran ini, sehingga harus diperhatikan, harus diikuti secara maksimal. Untuk belajar sejarah Indonesia, saya tidak memberi banyak kewajiban kepada semua siswa. Yang pertama, harus dimiliki yaitu satu buah buku tulis isi 40, dimana di satu buku ini nanti kita akan gabungkan antara catatan maupun tugas, sehingga ketika kita membuka buku ini langsung bisa kita temukan ada catatan, ada tugas. Kemudian yang kedua, nanti kita akan meminjam buku di pustaka sekolah. Jadi masing-masing kita sudah bisa meminjam buku pustaka ini nanti setelah, kalau ada peluang kita melaksanakan PBM tatap muka. Kemudian juga bisa memanfaatkan media internet sebagai salah satu penunjang untuk mendapat informasi atau materi pelajaran. Jadi mungkin untuk kewajiban itu 3 saja, namun yang utama 2, satu buku isi 40 untuk catatan, buku tulis ya. Yang kedua, nanti meminjam di pustaka sekolah buku paket buku sejarah Indonesia. Kemudian untuk penunjang baru kita bisa gunakan media internet untuk mencari informasi. Kemudian selain 3 hal di atas, hal yang penting yaitu berkait dengan belajar sekarang itu sebenarnya adalah motivasi untuk semangat belajar selalu ya. Sehingga nanti ketika Bapak membagi informasi bisa melalui channel YouTube, bisa melalui WA grup kelas, atau melalui Google Classroom, atau nanti juga bisa melalui web, maka kita harus segera proaktif untuk mencarinya. Secara prinsip materi yang akan disajikan itu tidak terlalu banyak. Yang penting Anda mau mengerjakannya, mau mencatatnya, dan nanti setelah ditagih itu kita siap untuk mengumpulkannya. Jadi itu bagian poin utama dari belajar di masa pandemi ini, yaitu niat bekerja, kemauan mencatat atau meringkas ataupun membuat tugas. Kemudian ketika ditagih itu kita sudah siap dengan bahan-bahan yang ada. Di semester ini kita di sejarah Indonesia akan belajar lebih kurang 7 KD saja. Kemudian nanti ditambah lagi di semester depan ada 6 KD, sehingga belajar sejarah Indonesia itu dalam 1 tahun ajaran ini akan ada 13 KD yang wajib kita kuasai untuk pemahaman sejarah Indonesia. Secara prinsip hal yang ingin kami ajarkan di sini ya secara umum ya, sifatnya itu adalah mengetahui alur sejarah Indonesia. Jadi Anda bukan dituntut untuk
memahami, untuk menggali, untuk mengeksplor lebih lanjut, itu enggak. Cukup sekadar ya mengetahui dan memahami, oh begini alur sejarah Indonesia. Dan nanti saya juga akan memberikan beberapa tugas terkait hal PBM kita yang sifatnya lebih ringan ya. Contohnya nanti di pertemuan ketiga kita akan ditagih dan diminta tentang sejarah keluarga. Jadi Bapak akan memberikan tugas ketika Anda PBM di pertemuan ketiga, itu dapat tugas untuk mencari informasi tentang sejarah keluarga, sehingga kita tahu sanak saudara, sepupu kita, paman kita, atau mama kita, atau etek kita, itu juga adalah bagian dari sejarah, sehingga hal-hal yang kecil seperti itu kita bisa pahami. Kemudian juga nanti ditagih untuk mampu menyampaikan, yaitu keterampilan untuk berstorytelling ya, mungkin menceritakan tokoh-tokoh sejarah Minangkabau, menceritakan tokoh-tokoh asal Sumatera Barat ya yang sudah terkenal dalam sejarah Indonesia. Nah, nanti bagaimana Ananda bisa menyampaikannya, atau nanti juga berupa ada tagihan saya berupa video ya yang bisa Ananda share di channel YouTube masing-masing tentang peninggalan-peninggalan bersejarah di sekitar wilayahnya. Peninggalan bersejarah ini tidak harus yang zaman Belanda gitu, yang jauh zaman Jepang, tidak. Bisa juga misalnya sejarah masjid di kampung saya. Jadi nanti bisa bertanyanya ke pengurus masjid, bisa bertanya ke masyarakat, bisa datang ke masjidnya, kemudian dibuat videonya, masukkan ke channel YouTube. Itu juga adalah bagian dari sejarah, sehingga kita memahami sejarah dalam skop yang lebih kecil saja, yang lebih dekat saja, sehingga itu adalah sebuah keberhasilan menurut saya untuk skop yang lebih kecil. Jadi tuntutannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tidak untuk menulis, membuat karangan, membuat artikel, membuat makalah, tidak. Kita hanya bisa mencari informasi yang ada, kemudian kita kita analisa, nah kemudian kita sampaikan di depan kelas ataupun di channel YouTube. Nah, itu adalah sebuah tahapan-tahapan yang bisa kita laksanakan nanti. Juga kalau kita dapat izin untuk tetap muka, nah juga ada tugas-tugas kelompok bersama di mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, kami informasikan dulu ada KD-KD yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini, dan ini akan menjadi tugas 1 Ananda untuk dikerjakan dan dicatat di buku isi 40 yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga langsung saja dibuat KD Sejarah Indonesia kelas 10 ya. Jadi ini nanti bisa dicatat langsung di bukunya. Yang pertama KD 31, yaitu memahami konsep dasar sejarah, yaitu berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Jadi itu dia KD 3.1 ya. Kita mempelajari konsep dasar dan pengertian sejarah itu sendiri. Kemudian bagaimana, apa itu maksudnya diakronik, apa itu maksudnya sinkronik, nah, kemudian apa itu perubahan. Nah, ini yang kita pelajari di pertemuan pertama atau di KD 31. Kemudian di KD 32 kita menganalisis kehidupan manusia dan hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Nah, ini menganalisis kehidupan manusia dan hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Ini nanti Bapak akan men-share juga film dokumenter sejarah karya SMK Negeri 1 Baso yang lolos dalam lomba nasional untuk film dokumenter sejarah karya siswa ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana peninggalan prasejarah praaksara yang ada di nagari kita, yaitu di Luhak 50 atau khususnya di daerah Mae. Jadi nanti kita bisa menonton di channel YouTube yang akan Bapak share di pertemuan ke KD 32 ya. Kemudian kita akan
melihat apa-apa saja bentuk peninggalan praaksara itu, dan itu bisa juga ada di buku paket yang sudah, kalau bisa nanti kita pinjam ke sekolah. Kemudian ada lagi menganalisis teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, KD33-nya. Kemudian KD34-nya menganalisis proses dan masuknya budaya dan agama Islam ke Indonesia. Jadi ini alurnya, bangsa Indonesia lebih awal mengenal agama dan budaya Hindu Buddha yang datang dari India. Kemudian setelah agama Hindu Buddha ini berkembang di Indonesia, kemudian muncul kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, ternyata muncullah di Jazirah Arab itu agama baru yang membawa perubahan dan membawa banyak perkembangan ke berbagai wilayah dunia, sehingga Indonesia juga terdampak, yaitu datanglah para pedagang-pedagang dari Arab itu membawa agama Islam, sehingga di Indonesia pun berkembanglah agama Islam, berkembang budaya Islam, dan berkembang juga kerajaan-kerajaan Islam, sehingga nanti akhirnya kerajaan Hindu Buddha makin lama makin habis. Dan sekarang mungkin hanya lebih fokus atau tertinggal saja di daerah Bali ya, yaitu kemudian sebagian daerah Jawa. Kemudian lanjut kita ke materi 3 KD3.5, yaitu menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi bagaimana Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Mereka awalnya masuk untuk berdagang, ternyata kemudian kita dijajah oleh bangsa Eropa tersebut. Dan di masa ini juga masuk juga agama dan kebudayaan Kristen ke Indonesia. Kemudian di KD3.6 menganalisis dampak politik, ekonomi, pendidikan di masa penjajahan bagi bangsa Indonesia dan masa Jepang. Jadi nanti bagaimana pengaruh dari penjajahan tersebut terhadap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian bagaimana juga bangsa Jepang mulai masuk ke Indonesia. Kemudian KD terakhir di semester 1 yaitu menganalisis nilai Sumpah Pemuda. Jadi untuk KD 3.7 itu adalah batas dari materi kita di semester 1 ya. Kemudian KD 3.8 itu adalah materi kita di semester 2 nanti, yaitu materinya menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan bangsa Indonesia. Jadi setelah bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, kemudian ternyata terjadi perubahan politik ya, di mana bangsa-bangsa sekutu yang bergabung, di antaranya nanti ada Amerika, ada juga Inggris. Mereka membuat kesepakatan untuk mengalahkan Jepang nih. Kemudian Jepang dibom, ternyata mereka mengakui kekalahannya. Akhirnya Indonesia pun mencari peluang untuk bisa segera merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka, dan itu akan kita bahas nanti di KD 3.8 ya. Kemudian di KD 3.9 yaitu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi di awal kemerdekaan, kondisi bangsa Indonesia yang belum stabil, ekonomi yang belum mapan, pendidikan yang belum terkoordinir, kehidupan sosial yang masih semrawut lah ya, belum begitu tertata dengan baik. Kemudian adanya masalah-masalah ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia menyebabkan muncullah usaha-usaha disintegrasi, yaitu usaha untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Contohnya pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, kemudian APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI. Kemudian di materi KD 3.10 yaitu mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Jadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno, ternyata kebijakan inilah nanti yang menimbulkan banyak penentangan dari berbagai daerah, di mana Soekarno menerapkan sistem politik demokrasi terpimpin, di mana semua kebijakan bermuara kepada Soekarno. Beliau yang menetapkan berbagai kebijakan penting. Bahkan nanti Soekarno pernah mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup dan juga mengatur anggota DPR.
jumlah anggota DPR dari mana saja, itu Soekarno yang mengatur, sehingga sistem ini akhirnya banyak menimbulkan pertentangan dari masyarakat. Kemudian di KD 3.11 kita mengevaluasi perkembangan politik ekonomi bangsa Indonesia di masa Orde Baru sampai reformasi. Jadi di masa pemerintahan Soekarno bergantilah kekuasaan kepada Soeharto. Presiden Soeharto adalah presiden pengganti Presiden Soekarno. Beliau menamakan usaha membangun ekonomi Indonesia dengan kelompok Orde Baru ya. Kemudian sampai tahun 1998 muncul pula gejolak di mana Presiden Soeharto mulai ditentang oleh mahasiswa. Akhirnya muncullah reformasi, dan ini yang kita alami sampai sekarang, walaupun secara umum reformasi ini belum menunjukkan arah ke perbaikan ya. Tapi ini gelombang perubahan ini digerakkan oleh mahasiswa dan pemuda Indonesia. Kemudian yang ke-3.12 ya, mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi bagaimana Indonesia juga berperan dalam usaha mendamaikan dunia dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh bangsa Indonesia seperti Konferensi Asia Afrika ya. Kemudian terlibat juga dalam misi Garuda, yaitu misi perdamaian di negara-negara yang sedang konflik. Indonesia bergabung dengan PBB untuk mengamankannya. Kemudian Indonesia juga aktif dalam GNB, Gerakan Non-Blok, yaitu gerakan yang berusaha untuk menciptakan perdamaian dunia, menghindarkan adanya blok barat dan blok timur. Kemudian juga ada ASEAN, ya, gabungan negara-negara wilayah Asia Tenggara. Kemudian Indonesia juga aktif dalam OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, gabungan negara-negara Islam. Itu juga merupakan usaha bangsa Indonesia untuk bisa memperlihatkan eksistensinya untuk mendamaikan dunia. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan sejak proklamasi sampai reformasi. Jadi Indonesia juga berusaha melakukan gerakan-gerakan untuk pemajuan pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yang mungkin juga sudah kita kenal, bagaimana Indonesia juga sudah melahirkan karya-karya teknologi yang canggih ya, seperti adanya karya dari PT Dirgantara Indonesia yang dimotori oleh Bapak almarhum Presiden B.J. Habibie, yang juga pernah menjadi Menristek, Menteri Riset dan Teknologi, melahirkan namanya pesawat CN235. Jadi karya putra-putri Indonesia. Kemudian juga bagaimana PT Pindad melahirkan, merakit, merancang, membuat berbagai jenis senjata ya, yang ada di Jawa Barat. Baik senjatanya skala kecil ya, seperti pistol ya, kemudian yang lebih besarnya bahkan sampai nanti ada yang meriam, bahkan sekarang pengembangannya adalah ke peluru kendali ya. Kemudian ada juga PT PAL ya, PT PAL di Surabaya, yaitu membuat merakit kapal, bahkan sudah ada juga usaha merakit kapal selam. Jadi karya Indonesia itu juga banyak, walaupun nanti kita termotivasi juga untuk memunculkan hasil-hasil teknologi baru. Mungkin nanti siswa TBSM ya melahirkan motor nasional karya Indonesia, atau mungkin siswa TKJ melahirkan laptop, melahirkan komputer, membuat komputer karya nasional. Bukan lagi merakit produk asing kita, tetapi membuat karya untuk Indonesia, untuk dunia. Itu saja mungkin informasi awalnya. Untuk lebih lanjut nanti bisa kita lihat juga di WA grup kelas. Bagian dari tugas tadi mencatat KD 3.1 sampai KD 3.11 yang merupakan bagian tugas 1 di sejarah Indonesia. Oke, demikian saja materi pertama kita. Kita sambil berdoa, berharap ya Allah semoga corona cepat berlalu, corona cepat diangkat sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Demikian saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.